Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Dari mana aja nih, teman-teman? Makasih ya semuanya udah join IG live hari ini. Jadi, aku harap kamu baik-baik aja ya dimanapun kamu berada. Aku hari ini mau ngajakin kita semua untuk ngomongin emas lagi yuk. Ayo kita gibahin emas. Setelah 2 minggu yang lalu kan kita udah ngomongin emas juga nih. Nah hari ini ibarat kayak kemarin kita tuh kayak baru kenalan sama emas. Nah hari ini ayo kita PDKT sama emas. Nah, wah macam-macam ya asal teman-teman. Nah, eh coba deh komen teman-teman tuh di sini udah punya aset emas belum sih di portfolionya? Biar aku tahu nih. Nah ini sebenarnya udah pernah belum sih investasi emas? Kemarin kalau teman-teman ingat di IG Live yang emas 101, kita kan udah kenalan sama 4 jenis emas. Basically itu ada emas perhiasan yang paling kita tahu kali ya dari zaman ibu bapak kita gitu. Selain perhiasan emas, ada juga emas batangan. Dan kemudian, ya aku pin komennya dulu. Nah, ada emas perhiasan, ada emas batangan, ada emas digital, dan juga trading emas. Nah, kalau kemarin itu kan kesimpulannya, kalau pemula atau teman-teman yang mungkin belum punya banyak, atau malah mungkin belum pernah coba investasi emas atau beli emas, cocoknya itu lebih ke nabung emas digital. Karena misalnya kita kan nggak pernah nih, ya kan, nggak pernah investasi emas. Jadi yang perlu dibangun tuh sebenarnya habitnya dulu sih, habit untuk investasi atau beli emas kecil-kecilan gitu. Kalau emas digital sekarang tuh udah canggih teman-teman. Sekarang mulai dari 8 ribuan tuh udah bisa gitu. Nah, jadi kalau untuk yang pemula yang belum pernah investasi emas, yang dibangun itu sebenarnya habitnya atau kebiasaannya untuk nabung emas. Nah, kayak gitu. Kemarin kan kita sempat bahas nih beberapa platform untuk investasi atau beli emas gitu kan. Nah, hari ini ayo kita bahas lebih dalam. Nah, jadi ini emas 102 ya. Kemarin kan udah emas 101 nih. Ibarat kemarin kita kenalan, hari ini ayo kita PDKT. Nah, aku sering ngomong di YouTube video aku bahwa kalau misalnya kita berkenalan nih dengan sebuah aset gitu ya, atau sebuah investasi baru, yang pertama kali kita perlu tahu, yang perlu kita cekidot tuh adalah bisnis modelnya. Bisnis modelnya dulu yang harus kita cari tahu. Kayak gimana sih sebenarnya uang kita tuh diputar di emas? Gimana sih emas tuh bisa kasih return, atau emas tuh bisa kayak kita bisa mendapatkan keuntungan dari emas tuh gimana sih caranya? Nah, gimana sih cara kita dapat untung dari emas itu kan dari kenaikan harga kan. Kalau misalnya kita beli harganya 1.000, let's say, nah kita jual harganya 2.000. Nah, itu kan keuntungan 100% kayak gitu kan. Nah, hari ini ayo kita bahas lebih dalam gimana sih harga emas bisa naik atau bisa turun, ya kan? Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh taruh di Q&A box yang di bawah biar nanti aku bisa bantu jawab gitu. Nah, lain dari yang biasanya, hari ini aku mau coba share ini ya, bisa nggak ya? Nah, ya biar lebih jelas, kelihatan nggak sih teman-teman? Wah, udah banyak nih yang investasi emas. Ada yang dipaksa sama ibunya ya. Oke, nah kelihatan ya ini ya. Linknya nggak bisa diklik. Oke, kelihatan ya, semua kelihatan kan slide-nya ini. Ini aku pertama kali nih pakai slide kayak gini. Oke, nah jadi tadi yang aku bilang kan di emas 102 ini kita mau belajar bisnis modelnya emas. Gimana sih emas naik sama turun kan? Karena itu yang paling penting, itu yang harus kita tahu. Kalau misalnya kita mau investasi sesuatu, apapun itu, entah emas, saham, reksadana, atau bisnis beneran nih misalnya, kita mesti cari tahu gimana dia bisnis modelnya, gimana cara dia memutar uang
kita dan gimana kita bisa dapat untung. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak bisa menjelaskan secara sederhana, mending nggak usah kayak gitu. Nah, hari ini aku mau share gimana sih harga emas di Indonesia tuh bisa naik dan bisa turun, ya kan? Nah, kalau harga emas Indonesia ya, harga emas dalam rupiah, bukan dalam US dollar nih, dalam rupiah yang kita beli di Indonesia, tuh ada dua variabelnya, cuma dua hal ini yang bikin, ini dua variabel utama lah. Welcome teman-teman yang baru datang. Hari ini kita mau bahas emas 102 ya, gimana bisnis modelnya emas. Nah, dua hal yang bikin harga emas di Indonesia naik atau turun tuh, pertama, bentar aku matiin komennya kali ya biar nggak keganggu ya. Oke. Nah, jadi pertama itu adalah harga emas dalam US dollar. Dan kedua adalah pergerakan kurs USD sama rupiah kayak gitu ya. Nah, nanti aku bakal jadi intinya adalah harga emas di Indo tuh bisa naik kalau misal ya harga emas dalam US dollar itu naik, atau kurs USD rupiah tuh naik. Misalnya kayak sekarang satu USD berapa? Hampir 15.000 lah ya, let's say. Kalau satu USD tuh sama dengan 20.000 rupiah lah ya misalnya. Nah, harga emas dalam rupiah juga akan naik. Jadi dua hal ini sih, dua variabel ini yang bikin harga emas Indonesia bakal naik kayak gitu. Nah, aku mau kasih lihat sesuatu yang lumayan, aku juga agak shock sih ya. Nah, ini aku datanya ngambil dari Bloomberg ya. Ini agak kecil sih, maaf ya teman-teman, harusnya aku gedein lagi. Nah, ini tuh adalah return berbagai aset dari emas, baik dalam rupiah, baik dalam US dollar, kemudian dalam kurs rupiah sama misalnya US dollar sama rupiah, ada IHSG juga, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, sama reksadana saham. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam 10 tahun terakhir ya, kayak kita ambil jangka panjang kan, 10 tahun terakhir ini, ternyata kayak aku agak kaget juga sih lihat data ini, bahwa emas dalam rupiah, kayak aset emas dalam rupiah yang paling kiri ya, kalau teman-teman lihatnya kiri sih harusnya ya. Nah, itu tuh dalam 10 tahun yang 10 year itu, 10 year, dia tuh yang naiknya paling tinggi dibandingkan aset kelas yang lainnya. Kayak emas itu kan naiknya berapa? 128% kan. Itu dalam rupiah nih. Nah, dalam US dollar itu tuh 42%. Nah, coba deh kalau teman-teman tambahin ya, kalau ikut rumus yang ini ya kan. Memang ini bukan rumus yang sempurna gitu. Ini bukan formula yang sempurna. Nggak akan 1+1 sama dengan 2. Tapi kira-kira ini tuh dua variabel utama. Nah, emas dalam US dollar itu kan 42% nih. Sedangkan kurs USD IDR, kita lihat yang 10 tahun ya, itu 58%. Jadi kalau ditambahkan sebenarnya cuma 100% nih. Tapi kenapa sih emas dalam rupiah yang paling kiri itu bisa dapat berapa? 125%. Sedangkan kalau yang USD sama kursnya itu ditambah cuma 100% gitu. Gimana Kak 25%-nya? Nah, sekali lagi aku mau cerita bahwa ini emang bukan formula yang sempurna gitu. Ada faktor lain yang namanya korelasi gitu. Nanti agak ribet sih jelasinnya, tapi kira-kira inilah dua faktor utama, ya kan? Nah, aku mau jelasin sedikit lagi. Kan dua faktor utama nih. Nah, sekarang penting bagi kita untuk, aku nyalain komen deh biar gimana, kayak lucu aja kalau ada ditemenin. Nah, kan ada dua variabel nih ya kan. Pertama adalah harga emas dalam US dollar. Kedua adalah kurs USD IDR ya. Nah, sekarang variabel yang pertama dulu nih. Variabel pertama, harga emas dalam US dollar. Kita mau cari tahu nih ya, kayak apa sih yang bikin harga emas dalam US dollar nih ya. Sekarang kan berapa ya? Kayaknya 1.800 US dollar ya. Satuannya tuh troy ounce, teman-teman, kalau dalam US dollar. Troy ounce tuh 31 gram kalau nggak salah. Nah, yang bikin harga emas dalam US dollar naik itu adalah
sebenarnya ada beberapa hal, tapi aku coba rangkumin jadi 3 hal nih yang paling penting. Nah, pertama adalah kalau misalnya lagi crisis lah kayak sekarang ya, atau lagi bad times kayak sekarang, emas tuh emang dikenal sebagai safe haven, atau tempat dimana ketika semua aset kelas tuh saham, reksadana, macam-macam turun nilainya, nah emas tuh naik sendiri. Emang dia pokoknya dia agak beda sendiri lah. Ketika rata-rata yang lain turun, dia naik sendiri. Sebenarnya nggak hanya si emas ini sih, ada juga kayak mata uang US dollar sama mata uang Jepang kayak yen, itu juga kayak gitu, safe haven juga. Nah, jadi yang bikin harga emas dalam US dollar tuh naik adalah kalau misalnya hal buruk terjadi gitu. Sebenarnya ketika kita beli emas tuh bukannya kita mengharapkan hal buruk terjadi ya, tapi kalau menurut aku nih, itu tuh lebih kayak kita mengakui bahwa ada hal buruk yang bisa terjadi gitu. Hal buruk tuh bisa terjadi, dan dengan kita mempunyai emas di portfolio atau aset kita tuh mempersiapkan, kita mengakui kita ini gak selalu hidup di saat-saat baik, ada juga hari-hari buruk, dan kita mempersiapkan untuk hari-hari buruk itu gitu. Seperti ya salah satunya sekarang ini gitu. Saat-saat buruk tuh macam-macam, ada bisa krisis, entah itu krisis ekonomi atau krisis kesehatan kayak sekarang, dan juga misalnya kayak ada perang atau sejenisnya kayak gitu. Kedua adalah inflasi. Kalau inflasinya tinggi, harga emas dalam US dollar juga naik. Dan ketiga adalah suku bunga rendah. Suku bunga rendah tuh kayak ibaratnya kayak gini loh. Kalau suku bunga rendah kan, berarti kan bunga tabungan di bank tuh kayak rendah nih. Bunga deposito juga rendah kan. Kayak orang mikir, aduh ngapain ya taruh uang di bank, kayak itu kan bunganya rendah gitu. Mendingan taruh di tempat lain, misalnya emas kayak gitu. Nah, itu adalah ini ya yang variabel yang pertama, atau kayak formula yang pertama nih. Apa yang bikin harga emas dalam US dollar tuh naik atau turun kayak gitu. Nah, kedua adalah variabel yang kedua nih, perubahan ini ya, kurs US dollar sama rupiah. Misalnya ini tuh ibarat kayak tadi aku udah jelasin kalau misalnya 1 US dollar tuh sekarang hampir 15.000 nih. Kalau misalnya dia ke say kayak 20.000 tadi kan. Nah, itu kan artinya rupiah melemah gitu kan. Rupiah melemah, dan itu tuh akan bikin gimana ya? Harga emas dalam rupiah tuh naik. Gitu. Ini tuh karena gimana ya? Kita kan ngikutin harga emas tuh yang US dollar kan, yang luar negeri kan. Nah, ketika kita convert ke Indonesia, ke rupiah, itu kan ada pakai kurs kan. Karena kan kita ngikutin yang harga luar negeri nih. Pas kita jadiin rupiah, nah ada conversion itu. Kita pakai kurs USD sama rupiah. Gitu. Semoga lumayan ini ya, lumayan nangkep ya. Nah, sedikit lagi tentang variabel yang kedua ini, yang bikin harga emas dalam rupiah ini naik adalah kan ini nih, kurs US dollar sama rupiah kan. Nah, jujur menurut aku ya, aku kan pernah bikin video tentang kita beli dolar juga nih ya kan. Sebenarnya tuh bukannya kita mengharapkan gimana ya, sebenarnya konsep dolar tuh agak mirip sama emas sebenarnya. Itu tuh ya ketika hal-hal buruk terjadi ya biasanya emas juga biasanya US dollar juga menguat dan rupiah tuh melemah kayak gitu kan. Tapi sebenarnya sih ini ya, menurut aku ya, dalam jangka panjang nih, ini bukan mengharapkan, tapi emang teorinya rupiah tuh akan melemah gitu. Karena dua hal ini. Ini bukan mengharapkan, tapi itu tuh kayak teorinya. Rupiah tuh akan melemah sepanjang kita tuh masih kita tuh masih bermasalah dengan dua hal ini. Pertama tuh adalah current account deficit, ketika impor kita itu lebih banyak daripada ekspor
kayak gitu. Itu adalah permasalahan yang pertama. Dan kedua, ada namanya fiscal deficit. Nah, kalau misalnya fiscal deficit ini masih terjadi gitu kan, di mana pengeluaran negara nih, ini negara ya, dalam konteks APBN nih. Kalau misalnya pengeluaran negara spendingnya tuh masih lebih banyak daripada pendapatan pajak gitu kan. Kalau misalnya pengeluaran lebih gede dari pemasukan, kan mismatch kan, ada yang kurang kan. Nah, yang kurang ini biasanya ditutupi dengan berhutang. Nah, berhutangnya tuh biasanya ya ke luar negeri. Nah, kalau kayak gitu rupiah kita akan selalu melemah kayak gitu. Nah, ini dua hal yang akan bikin rupiah theoretically akan selalu melemah gitu. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi itu aja bisnis model emas di Indonesia sebenarnya simple banget. Cuma dua hal yang bikin harganya naik dan turun. Bukan cuma dua sih, tapi ini adalah dua variabel utama. Nah, ini kan banyak teman-teman nih yang bertanya ya kan. Nah, aku mau coba jawabin ya. Beli emas di mana gitu kan. Terus oke, nggak kelihatan ya kalau misalnya aku aktifin ya komennya presentasinya ini. Oke. Nah, aku coba matiin komen dulu sebentar ya. Aku mau nunjukin ke teman-teman kayak aku kan nggak biasa nabung emas sebenarnya, tapi tahun ini aku mencoba gitu karena aku akhirnya menyadari ini emang perlu di dalam portfolio kita. Nah, aku tunjukin ya, aku beli emasnya, aku nabung emas digital juga gitu. Nah, aku coba nunjukin. Semoga lumayan jelas ya. Kelihatan ya videonya, semoga. Nah, jadi aku tuh di Go Investasi nih. Sekarang kan tadi kan lihat kan, aku udah punya 2,5 juta. 2528 ingat ya. Nah, terus aku beli, kecepetan ya videonya ya. Nah, jadi aku di Go Investasi ini tuh bisa beli mulai dari 0,01 gram, which is 8.800 itu kan. Nah, tadi kan 2528 nih. Nah, sekarang udah nambah jadi 2536 kayak gitu. Nah, sekali lagi nih videonya ya. Jadi aku udah punya 2.528.000 nih. Nah, tadi sore ini aku bikin screen recordingnya, aku beli 0,01 gram atau 8 ribuan gitu kan, murah banget kan. Atau aku sensor tuh nomor HP-nya. Nah, 8.800 kita klik, masukkan PIN dan kayak biasa kita beli GoFood dan lain-lain. Ya, nah sekarang bentar, dia belum nambah nih, kayaknya dia bentar. Nah, dia nambah kan jadi 2.536.000. Tadi kan 2528 gitu. Ya. Oke. Nah, aku aktifin lagi komennya ya. Nah, jadi aku tuh di episode emas 101 yang kemarin kan aku ada sempet hint nih, ada cerita-cerita bahwa emas itu menurut aku sih bukan instrumen untuk investasi nih, tapi itu lebih ke instrumen diversifikasi sih, perlu untuk kita punya. Tapi kalau menurut aku ya, maksimal tuh 10% dari aku sambil nyalain lagi deh videonya biar jelas ya. Jadi ya maksimal 10% dari portfolio aku nih. Jadi misalnya aset aku ada berapa, saya gampangnya 100 juta gitu. Jadi aku baiknya punya emas tuh maksimal 10% atau 10 juta. Nah, ini kan aku pelan-pelan ya. Aku nggak langsung beli 10%-nya gitu. Jadi aku lebih ke ini sih, lebih ke apa ya, nabung sedikit-sedikit dulu lah. Itu aku beli 2.500.000 dulu ya kan. Jadi kalau teman-teman lihat kan di GoPay saldo aku ada 2,5 juta kan. Nah, itu aku nanti belinya lain kali gitu. Biar ya semoga nanti harganya agak turun dikit, terus kita bisa beli lebih murah. Kayak gitu sih. Nah, aku akan coba jawab beberapa pertanyaan ya yang udah masuk di question box. Banyak banget ya.
Nah, question box. Oke. Wah, question box ini tuh ini ya. Nah, ini deh pertanyaan ini ya. Kalau misalnya di Go Investasi ini emas fisiknya bisa diambil nggak, Kak? Nah, bisa. Nanti, wah agak kelewat nih videonya ya. Tapi tuh tadi di bawah tuh ada tulisan redeem gold. Redeem tuh artinya cetak gitu. Jadi kalau teman-teman emang prefer untuk pegang emasnya, kalau nggak pegang rasanya nggak miliki gitu ya, nggak apa-apa juga. Jadi ketika kamu udah capai 1 gram, kamu bisa, nah itu ada redeem kan, kamu bisa pencet dan kamu bisa cetak emasnya, kayak minimal 1 gram ya. Dan tapi ada biayanya, biaya cetak, biaya ongkos kirim segala macam. Tergantung preferensi kamu masing-masing sih, kayak sukanya pegang emas atau nabung emas digital kayak gini. Kalau aku sih lebih prefer untuk nabung emas digital kayak gini ya, karena tuh kayak aku nggak usah takut misalnya taruh di kosan nih ya kan, terus kayak hilang lah, entah taruh di mana segala macam, kan ada resiko itu kan. That's why aku sih lebih suka emas digital. Dan oke. Kenapa di Go Investasi ini sebenarnya karena pertama ya, karena kita udah punya apps Gojek kali ya, jadi kita nggak usah download banyak apps lainnya lagi. Nah, kedua tuh karena jadi Gojek ini tuh Gojek ini, Go Investasi ini kan fitur terbaru dari Gojek kan. Dia tuh sebenarnya kerjasama sama ada namanya Peluang atau PT PG Berjangka ya. Nah, jadi pas kita mau beli emas digital tuh penting banget untuk cek aplikasi ini atau platform ini, dia tuh sebenarnya punya lisensi nggak sih? Nah, kebetulan kalau misalnya emas, dia tuh lisensinya nggak dari OJK. Karena aku pernah jelasin di Emas 101 yang kemarin ya, bisa cek di IGTV aku. Jadi, kalau emas itu tuh diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi, ya kan? Karena dia tuh dianggap sebagai komoditi. Karena emas yang satu sama emas yang dua ya sama-sama emas yang sama gitu, komoditi, homogen kayak gitu. That's why dia tuh diatur bukan di OJK tetapi di Kementerian Perdagangan dan Bapepti. Nah, PT PG Berjangka atau si Peluang ini, I don't know deh, mungkin teman-teman bisa cek juga. Tapi as far as I try to research, dia tuh salah satu yang, atau mungkin satu-satunya, aku nggak tahu sih, salah satu yang punya license ini. Punya license ini tuh nggak susah, tapi nggak mudah-mudah banget juga. Karena kalau mau punya license ini, anyway aku ganti dulu ya slide-nya. Sorry. Nah, jadi mau punya license ini tuh dia harus punya cadangan emas. Kalau nggak salah tuh 20 kilo ya. Dia mesti punya cadangan emas di Clearing Berjangka Indonesia. Ibarat tuh kayak bank kustodiannya. Nah itu, kalau di emas tuh Clearing Berjangka Indonesia. Jadi ketika kita mau beli emas digital, penting untuk mastiin tempat kita beli ini beneran punya emas batangan yang beneran. Nah, Go Investasi ini yang kerja sama Peluang, mereka udah punya license dari Bapepti, yang mana mereka udah punya emas beneran nih di Clearing Berjangka Indonesia. Nanti kalau teman-teman cetak ya emasnya, kalau mau cetak emasnya, itu tuh emas antam. Nah, aku coba lagi ya jawab pertanyaan yang lain. Oke. Apa ya? Oke. Ini, mending investasi emas atau RD? Nah, mungkin ini maksudnya reksadana ini ya. Reksadana pasar uang gitu. Nah, kalau menurut aku sih beda ya tujuannya, teman-teman. Beda sih tujuan emas dan reksadana pasar uang. Jadi kalau reksadana pasar uang tuh menurut aku dua-duanya wajib punya. Gitu. Dua-duanya wajib punya. Reksadana pasar uang untuk
optimasi dana darurat. Misalnya dana darurat kamu berapa nih, masih single ya kan, pengeluaran per bulan 5 juta. Ya kalikan minimal kali 3 gitu kan, 15 juta. Nah, 15 juta kan dana darurat kamu harus punya, setengahnya tuh optimasi di reksadana pasar uang. Itu udah wajib kan, kamu masih punya reksadana pasar uang. Nah, wajib. Emas juga perlu. Kalau misalnya kamu udah selesai nih, ya jadi menurut aku sih mungkin perlu punya dulu reksadana pasar uang nih, karena dana darurat dulu yang penting ya kan, punya. Kalau dana darurat udah selesai, kamu baru boleh investasi. Nah, di investasi itu kan aku tadi udah bilang, emas tuh menurut aku wajib punya, tapi jangan kebanyakan. Menurut aku tuh maksimal 10% dari portfolio investasi kita, kayak gitu. Itu sih, jadi dua-duanya perlu punya, tapi cara pakainya aja yang berbeda. Reksadana pasar uang untuk dana darurat yang paling bawah pertama dulu. Kalau udah selesai dana darurat, kita udah boleh investasi. Nah, investasi kita 10% tuh mesti ada di emas, kayak gitu. Nah, sekarang aku aja belum punya 10% kan di emas kan, tapi aku pelan-pelan lah kayak gitu. Ayo kita pertanyaan terakhir ya. Apa nih? Coba aku lihat di question box ya. Ternyata question box-nya tuh nyampur sama question box aku yang di IG story gitu, yang tentang Doraemon gitu-gitu loh. Oke, apa ya? Wait. Oke. Tadi kayaknya aku udah jawab ya. Kenapa di Go Investasi? Simply karena dia spreadnya paling kecil. Spread itu selisih harga jual dan beli ya. Jadi kita mau cari spread yang paling kecil. Mungkin nanti aku jelasin di video yang lain deh. Atau di IG live yang lain ya. Tapi dari semua platform digital, kebetulan si Go Investasi dan Peluang ini yang spreadnya paling kecil sih, 3%. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir deh, ada di komen. Lumayan bagus sih. Kayak, mending masuk emas sekarang, apa nunggu akhir pandemi, Vel? Harga sudah turun seperti sebelum corona. Sekarang harga masih melambung tinggi. Nah, pertanyaan ini tuh agak tricky ya. Bagus, tapi agak tricky. Karena gini, masalahnya tuh sekarang siapa yang tahu sih corona selesainya kapan, ya kan? Sekarang aja kita lagi second wave gitu, dan malah ada resiko kayak second lockdown gitu kan di seluruh dunia. Kalau dilihat setiap hari daily new casesnya, pertambahan jumlah coronanya tuh semakin tinggi nih setiap hari. Menurut aku sih kayak kalau mau tunggu selesai corona ya kapan gitu kan. That's why kayak aku juga tahu harganya tuh sekarang tinggi ya kan. That's why kalau misalnya kalian lihat, ganti nih. Nah, makanya kalau kalian lihat yang screen recording aku ini, aku nggak, kan tadi di balance GoPay itu kan masih ada 2,5 juta kan. Aku cuma beli nggak semuanya kayak gitu, karena aku juga tahu ini harganya lagi tinggi nih, tapi aku juga nggak tahu nih akan sampai kapan ya kan. Jadi aku konsepnya sih beliin rutin aja ya. Nanti kalau harganya agak turun, beliin lagi kayak gitu sih. Menurutku nggak tahu ya, ini kalau menurut aku sih kayak harganya tuh nggak akan turun sampai balik ke kayak 700.000 lagi sih, mungkin enggak gitu ya. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke nyicil-nyicil aja kali ya, daripada nunggu sampai coronanya selesai. Bahkan harga sekarang, anyway, harga emas sekarang itu kan 1.800 nih kalau dalam US dollarnya kan. Malah kalau kayak teman-teman pernah dengar Bank of America, Merrill Lynch, itu lumayan terkenal sih. Mereka prediksi harganya tuh bisa ke, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Jadi ya, tapi kayak who knows ya kan. Jadi aku sih lebih ke nabung rutin aja sih, kayak gitu. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Aditya Rizky ini.
Oke, satu pertanyaan lagi deh. Kayak suka gitu. Apa ya? Nih, apakah ada nih yang nanya ya, Top Hairlex ini ya di komen, apakah emas bisa dijadikan instrumen hedging aset, Kak? Ya, tadi kan aku udah jelasin ya, dia tuh bertahan terhadap inflasi nih salah satunya ya kan. Tapi kalau aku untuk mendefinisikan emas tuh sebagai apa, cuma satu kata sih, itu instrumen diversifikasi sih menurut aku. That's why malah bukan instrumen investasi ya kalau menurut aku. Makanya penting untuk kita punya, tapi ya mungkin maksimal 10% aja dari keseluruhan aset atau portfolio kita. Semoga lumayan menjawab ya. Nah, nanti di next IG live nih kita akan ngobrol lebih dalam gimana sih mengalokasikan atau pakai emas dalam perencanaan keuangan kita. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga ada yang didapat ya, dan semoga teman-teman langsung mulai nyicil aja dulu, mulai nabung aja dulu, karena yang penting itu habitnya itu sih yang penting, daripada langsung beli banyak atau lamsam kayak gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah join, ya udah nemenin malam ini. Nggak usah terlalu lama, biar teman-teman masih bisa ngelanjutin malamnya sama keluarga yang tersayang. Makasih ya teman-teman yang udah join hari ini. Stay safe dan stay healthy. Bye.